Sudah bertahun-tahun, rumah sederhana milik orang tua almarhum Muhammad Nur Yasin yang berada di Desa Rege, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini ditinggal pergi korban untuk mencari nafkah. Namun dalam beberapa kesempatan, almarhum Muhammad Nur Yasin selalu menyempatkan diri pulang ke rumah yang penuh kenangan itu untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan orang tuanya yang kini hanya tinggal ibundanya sendiri saja. Bergaul biasa, bicara kena yang sopan, tidak pernah bicara anu apa bahasa atau kasar-kasar atau kada pernah dengan saudaranya, dengan adiknya kada pernah bicara kasar, apalagi sampai memukul saudara itu kada pernah. Memang kalau ulun menyaksikan tuh tidak pernah apalagi sampai berbuat macam-macam seperti cerita orang tuh kan. Muhammad Helmi Tommy, paman korban, mengaku sulit untuk percaya saat mengetahui keponakannya itu meninggal dengan cara tak wajar. Terlebih keponakannya dikatakan sebagai pemabuk dan pengguna narkoba. Sepanjang yang ia ketahui, almarhum keponakannya merupakan sosok yang baik dan santun. Almarhum yang merupakan tulang punggung keluarganya juga dikenal sebagai sosok penyayang dan bertanggung jawab. Bahkan, almarhum juga rutin membiayai sekolah beberapa keponakannya. Korban tuh tulang punggung keluarga, kan istrinya, anaknya gitu. Kadang-kadang kan membiayai adiknya sekolah di pesantren. Korban nih, kadang-kadang ada uang ngasih sama ibunya gitu. Nah, kan ibunya bapaknya kan sudah nggak ada gitu. Ibunya kan nggak kerja, kadang-kadang kan yang ngasih uang bayar sekolah adiknya di pesantren. Sama halnya dengan yang diungkapkan paman korban, Maryam, istri korban, juga menyebutkan jika suaminya adalah sosok yang baik dan ceria. Semasa hidupnya, korban juga selalu mengutamakan untuk istri dan anak perempuan semata wayang mereka yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Keseharian almarhum itu orangnya ceria, pekerja keras, bertanggung jawab, penyayang sama keluarga, anak dan istri. Dia selalu mengutamakan kebutuhan keluarga daripada dirinya sendiri. Maryam begitu terkejut ketika mendengar suaminya telah ditemukan tewas di tempat bekerja. Saat ia dan anaknya datang ke rumah sakit Dr. Murjani Sampit, melihat jasad sang ayah yang sudah terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit. Kalau anak di saat pertama dia tahu bapaknya masih di bawah rumah sakit, dia masih nggak percaya. Dia masih bisa menenangkan saya. Yang hati ibunya udah sehancur itu kan. Mama yang kuat. Papa tuh hebat. Tapi setelah sepulang dari rumah sakit, sampailah ke rumah si almarhum ini tadi. Di situ dia udah mulai sadar bahwa ayahnya itu udah nggak ada. Kepergian suaminya dengan cara tidak wajar ini tentu saja membuat anak dan istri terpukul. Meski mengakui semua ini adalah takdir yang maha kuasa, namun tetap saja menimbulkan luka yang mendalam bagi mereka. Keluarga korban hanya bisa menuntut keadilan dari peristiwa ini, dan mereka berharap agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, bahkan jika perlu adalah hukuman mati. Kami keluarga sedih dan menyayangkan kenapa harus dibunuh gitu nah. Dan kami ingin pelaku diberi sanksi yang seadil-adilnya. Ibaratnya kita mengikuti hukum yang bisa seumur hidup.
Tapi kalau menurut saya sih nyawa dibalas nyawa sih, Pak. Siapa sangka persahabatan antara pelaku dan korban harus berakhir secara tragis hanya karena pengaruh buruk dari penggunaan narkotika. Satu nyawa harus melayang.